Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliyai wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-mu'allif hadzal kitab Al-Mizan al-Kubra lil Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Summa ila arwahi masyayikhina fid-din. Summa ila arwahi ahli hadzal bait. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anna Allaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad inna at-taharata anin najisi bis sawbi wal badani wal makani syartun fi sihhatis sholati ma'a qawli Malikin fi asahhi riwayatihi annahu iza shalla aliman biha lam in shalla aliman biha lam tasihha sholatuhu aw jahilan aw nasiyan sahhat. Wal riwayatu saniyatu anhu as-sihhatu mutlaqan wa in kana aliman amidan. Wasalisatu al-butlanu mutlaqan fal awwalu musyaddadun wasani fihi takhfifun wa raja'a al-amru ila martabatayil mizani. Wa min zalika, dan dari yang demikian itu, qaulu Abi Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Inna toharota anil najisi, sesungguhnya suci dari najis, bisawbi, pada pakaian, wal badani, dan badan, wal makani, dan tempat, syartun bi sihhatis sholati, yaitu syarat pada sahnya sholat. Ma'a qawli Malikin, serta pendapat Imam Malik, fi ashahi riwayatihi, pada yang paling sahih riwayat-riwayatnya, annahu, sesungguhnya, in shalla aliman biha, jika ia sholat mengetahui adanya najis itu atau dengan najis itu,
lam tasihha sholatuhu, niscaya tidak sah sholatnya. Au jahilan, atau nggak tahu ada najis. Au nasian, atau lupa ada najis, shohat, niscaya sah sholatnya. War riwayatu saniyatu anhu as-sihhatu mutlaqan, dan riwayat yang kedua daripadanya yaitu sah semata-mata. Wa in kana aliman amidan, meskipun dia tahu ada najis atau sengaja. Wasalisatu al-butlanu mutlaqan, dan yang ketiga yaitu batal semata-mata. Fal awwalu musyaddadun, maka yang pertama dikeraskan. Wasani fihi tahfifun, dan yang kedua padanya ringan. Faraja'al amru ila martabatil mizan, maka kembali perkara itu kepada dua martabat timbangan. Pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat bahwa suci dari najis di badan, di pakaian, di tempat, itu merupakan syarat sahnya sholat. Tapi kalau Imam Malik itu berbeda pada yang paling sahih riwayat-riwayatnya. Berarti riwayat-riwayat dari Imam Malik, ulama-ulamanya banyak sekali yang berbeda. Bahwa jika ia sholat bahwa ada najis, dia tahu di pakaiannya atau di badannya atau di tempatnya, dia tahu, kemudian tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia nggak tahu atau dia lupa, sah sholatnya. Dia nggak tahu kalau di badannya ada najis, atau dia lupa kalau bajunya itu kena najis, dipakai aja, nah itu sah sholatnya. Ini Imam Malik. Kalau riwayat yang kedua itu sah semata-mata, mutlak, meskipun dia tahu ada najis di badannya, di bajunya, di tempatnya, meskipun dia tahu, sengaja lagi, masih sah juga. Enaknya yang ketiga ya. Ini enak ini. Wa in kana aliman amidan, pakai aja udah, nggak apa-apa. Menurut riwayat yang lain dari pendapat Imam Malik. Nah kemudian yang ketiga, batal semata-mata. Al-butlanu mutlaqan, mau lupa mau ingat mutlaqan, batal. Kalau awal musyaddadun, yang pertama itu pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad itu dikeraskan. Jadi keras ya, yang selama ini memang kita amalkan. Sedangkan pendapat yang kedua ringan. Ya bagaimana nggak mau ringan? Sengaja juga ke badan. Urut. Iya, najis urut. Najis layu pak, yang beli maaf. Layu pak. Ukurannya kawan kan 1 dirham. 1 dirham kalau dia. Itu Imam Malik 1 dirham ya. Kalau Imam Syafi'i kan yang tidak bisa dilihat oleh mata yang sedang. Nah, kembali perkara ini kepada dua martabat timbangan. Kemudian alasannya apa? Wa wajhul awwali, yang pertama nih, al-akhzu bil ihtiyati, dan bermula jalan yang pertama alasannya mengambil ihtiyat, kehati-hatian. Jadi kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, ihtiyat, kehati-hatian dia. Wa wajhul tsani, alasan yang kedua, al-uzru, uzur. Kenapa? Bil jahli wa nisyan. Uzurnya karena dia nggak tahu atau karena dia lupa.
Wajib riwayat tsaniyah, tapi kalau jalan riwayat yang kedua, An Malik dari Imam Malik, ghalabatu mura'atil qalbi, mengalahkan, bukan mengalahkan, memelihara, betul, memelihara ghalabah. Dia bisa memenangkan mura'atil qalbi, memelihara hati, atau mengutamakan dunal jawarih zahirati, tidak anggota-anggota yang zahir. Jadi mengutamakan masalah hati ya. Kama yu'ayyidu khabaru muslimin marfu'an, sebagaimana menguatkan akan dia oleh hadis Imam Muslim, hadisnya marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru ila suwarikum, tidak memandang kepada rupa-rupa kamu, wa ajsamikum, dan badan kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi yang Allah lihat hati kamu. Jangan juga pakai dalil ini. Yang penting hati. Yang penting hatinya. Kalau kita sebagai kiai, sebagai ustaz, pakaian kita kan mesti rapi. Kalau nggak rapi juga nggak apa-apa. Kan yang penting hati aja. Dakwah, Inna Allaha jamil. Itu dalilnya ada, Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Soal hati nggak ada yang tahu. Pintar. Faqala sahibu hadzal qawli, inna syai'an la yanzuru Allahu ilaihi bal amru bihi sahri bi khilafil qalbi. Maka berkata oleh yang mempunyai ini pendapat, yang pendapat mengatakan dimenangkan ke hati, karena Allah tidak melihat badan kamu, rupa kamu, yang dilihat hati kamu. Itu Shahihul Qawil mengatakan inna syai'an, sesungguhnya sesuatu, la yanzurullahu ilaihi, tidak memandang oleh Allah kepadanya. Fal amru bihi sahlun, urusan itu gampang. Bikhilafil qalbi, berbeda dengan hati. Maka yang penting hati kita. Wala yuraddu ala zalika khabaru syaitani marfu'an, dan tidak ditolak atas yang demikian itu hadis Imam Bukhari Muslim secara marfu, hadis marfu. Hadisnya idza aqbalatil haidatu pada is-salata wa idza adbarat faghsili ankid dama wa sholli. Idza aqbalatil haidatu, apabila datang haid, pada is-salat, tinggalin salat perempuan. Wa idza adbarat, apabila sudah selesai, faghsili anki, maka mandilah dari engkau adama darah, wa sholli, dan salatlah kamu. Faghsili di sini diartikan mandi dan cuci darah yang ada itu, wa sholli, dan salatlah. Lianna qaulahu da'is sholata, karena ucapan atau hadis da'is sholata, tinggalin salat, qad la yakunu li ajli dami, kadang-kadang tidak adanya karena darah. Kadang-kadang begitu. Wa inna ma huwa li illatin ukhra fil haidi, dan hanya saja dia itu ilat yang lain pada masalah haid. Lianna ghayat adamil haid ayyakuna kasalisil bauli, karena bahwa puncak darah haid itu, penghabisan darah haid itu, ayyakuna, bahwa adalah ia kasalisil bauli, fatak silud dama anha, maka ia mencuci darah daripadanya.
waktu sholli dan ia sholat, kama dakhala waktu sholat, sebagaimana telah masuk oleh waktu sholat. Jadi hadis yang menerangkan tentang perempuan kedatangan haid, kemudian dia tinggalin sholat. Jadi tinggalin sholat itu karena darahnya apa karena haidnya? Kalau di sini lihat karena haidnya. Kadang-kadang tidak karena darah. Salisil baul itu ya, karena salisil baul ya. Istihadah. Tapi di sini tidak disebut istihadahnya. Darahnya itu darah haid jelas. Karena hubungannya dengan meninggalkan dirikan sholat kalau udah selesai itu ya. Ya, kalau masalah istihadah. Enggak, kalau ini bukan masalah istihadah. Bukan darahnya, masalah darahnya. Haid, masalah haid. Betul. Jadi dia gambarkan seperti salisil baul. Kalau salisil baul kan kalau Syafi'i istihadah. Jadi walaupun darahnya ngetes, dia pakai pempas, dia usahakan supaya darah itu tidak keluar, tidak awer-awer, netes. Jadi sebagaimana kita ketahui kan bahwa kalau dia mau sholat, maka wudhunya di dalam waktu dan kekuatannya kan hanya untuk satu waktu, walaupun masih keluar darah apa-apa. Maka di dalam kitab Sabilul Muhtadin, kitab Melayu, terus saya baca kalau perempuan itu selesai haidnya, kemudian dia mandi, maka bekas-bekas keluarnya itu hendaknya dipetel. Nah, kemudian setelah dipetel bersih, lalu dikasih minyak wangi atau hal-hal yang mewangikan supaya nggak bau amis. Dan di kitab Sabilul Muhtadin itu dikatakan perempuan yang seperti itu kalau dia biasakan dia bisa punya anak. Jadi kalau yang nggak punya anak, caranya gini supaya punya anak. Jadi kalau dia mau mandi haid, dipetel-petel dulu, kemudian dikasih itu air mawar atau apalah supaya wangi kali ya, amisnya hilang. Bisa punya anak katanya. Dan itu salah satu sunnah menurut kitab Sabilul Muhtadin. Itu Sabilul Muhtadin walaupun kitab Melayu, Syekh Arsyad Al-Banjari, tapi pikirnya luas juga itu. Luas. Karena ada bahasanya yang kita gak paham, bahasa Melayu dulu. Ada yang kita paham. Iya, modal lagi. Iya, kalau dia yakin bahwa itu darah haid, karena memang waktu haidnya belum selesai, ya dia mandi. Kalau habis mandi, kalau luar sholat lagi. Cuman dilihat kebiasaannya dia haid berapa hari, 6 hari atau 7 hari. Sebanyak-banyak kan 15 hari. Tapi kalau dia lewat 15 hari, istihadah namanya, itu aja. Dan memang ada perempuan yang haidnya itu nggak gencar, tak keluar, tak kagak. Iya, istihadah namanya darahnya. Dan kalau ngencar keluar, itu dia salisil baul. Salisil baul. Ini pekerjaan perempuan nih. Enggak, kalau besar laki juga ada. Dan darah baul itu kan bukan darah aja. Iya, kalau laki beser namanya. Ada salisil durak itu terus. Ada yang ada sebesar terus. Itu namanya melet. Salisil baul. Dia bukan hanya darah aja sebetulnya.
lagi ngomong darah ini. Ada kayak di jamaah itu ada jamaah itu kalau sembahyang atasnya begitu. Iya. Dodol. Iya. Dodol. Nggak bisa. Punya cewek gitu. Ya itu salisil baul. Iya. Ada. Tanya salisil. Atau daimil hadas. Daimil hadas, senantiasa dia berhadas. Itu dia tadi wudunya di dalam waktu, sholatnya hanya satu waktu untuk kemampuannya. Cuman repotnya ganggu yang berat-berat. Iya. Dia memparit aja sholatnya itu maksudnya. Terus sholatnya. Sholatnya terus. Walaupun keluar ya nggak apa-apa. Buat dia. Cuman setelah itu kalau dia mau sholat lagi, dia mesti wudhu lagi. Kalau yang sunat boleh, ya sama dengan inilah tayamum, sama dengan tayamum, sama. Ada ya, ada pada paham semuanya dah. Kemudian yang berikutnya, waqad awrada ba'du syafi'iyati ala malikin wujub ijtinabin najasati kharijis salati bihadzal hadisi. Dan sesungguhnya telah datang oleh sebagian ulama Syafi'iyah atas Imam Malik akan wajib menjauhkan najis di luar sholat bihadzal hadis yang ini hadis. Waqala, dan dia berkata, fa iza wajaba ijtinabuha fi ghairi sholati fa fi sholati aula. Maka apabila wajib menjauhkan najis pada selain sholat atau di luar sholat, maka pada sholat itu lebih aula. Wajalul illati yaqadamu bidami, dan menjadikan ilat itu yaitu karena berlumuran dengan darah. Wa mimma yu'ayyidu qaula Malikin aidon hadisu la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Fa innahu jam'ul haidi ma'al junubi wal janabatu amrun muqaddarun 'alal badani wa kadzalika al haid. Wa mimma yu'ayyidu, dan dari apa yang menguatkan akan ucapan Imam Malik pula, yaitu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu, tidaklah membaca oleh orang yang junub, walal haidu, dan oleh orang yang haid, syai'an, sebagian minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya itu jam'ul haidi, berhimpun orang yang haid, ma'al junubi, beserta orang yang junub. Jadi haid sama junub. Wal janabatu amrun muqaddarun 'alal badani. Sedangkan junub itu perkara yang diukur atas badan. Nah, jadi orang yang haid itu berhadas besar. Kalau yang berjunub hadas pertengahan. Jadi ada hadas besar, ada hadas ausat. Sabilan mutadin. Ukur dari takdir kan oleh Allah. Bukan diukur atas badan. Jadi masalah hadas itu masalah badan kan, ukurannya badan kita ini. Makanya badan kita walaupun kuku kita gunting ini, ketika mandi hadas besar jangan kita gunting dulu. Kalaupun kita mau gunting, kita kumpulin, kita kenain air. Jadi badan di sini menurut pendapat saya itu masalah hadas, jadi urusan badan itu. Muqaddarun diukur ala badan, atas badan. Nah, jadi kalau haid itu hadas besar, kalau junub itu hadas pertengahan, kalau hadas kecil itu wudu, kan gitu. Nah, ini kan bukan perempuan aja di sini. Amrun muqaddarun. Iya, junub kan laki ya.
Betul. Jadi janabah ini kan kaki, junub itu kan kaki. Iya. Kalau haid kan perempuan. Semua itu udah masalahnya. Enggak, kalau saya diukur pada badan, urusan badan. Haid urusan badan. Itu khusus janabah. Kalau janabah itu. Iya. Tapi ukuran ini ukuran badan masalah junub, bukan ukuran hati. Itu tadi itu langsung lana hijau. Jangan, bacanya jangan itu. Yang mana yang lanahi? Iya, lana hijau itu. Layak roil junub. Iya. Janganlah orang yang junub itu dengan haid. Dalam hadis layak roil junub. Iya, tapi namanya nahi baik. Ngartikannya begitu. Janganlah orang junub itu dengan haid. Iya. Dia membaca sedikit pun dari Quran. Betul. Itu hadis. Nahi baik. Jadi di sini kan yang lagi dipertentangkan antara haid dengan junub. Haid itu junub juga. Tapi kalau dikatakan kata junub itu termasuk laki. Tapi kalau haid kan khusus memang perempuan ditakdirkan. Ini kalau menurut saya itu dari sama. Amrun muqaddarun ala badan. Badan suatu perkara yang diukur atas badan, masalah badan. Kalau ini bahannya apa? Baca ayat Quran itu dengan drama ya Zikir ya. Enggak apa-apa. Boleh. Iya, ada hukum itu. Ada. Zikir. Ya, zikir boleh enggak apa-apa kalau dia zikir. Tapi enggak banyak ya kalau baca Yasin. Baca Yasin kan banyak. Terus niat zikir juga. Saya ada. Iya, zikir. Jadi ukurannya untuk baca zikir itu berapa ayat? Nanti kan ada pertanyaan gitu. Uruf, benar. Tapi kalau dia baca Yasin, dia bilang saya baca Yasin walaupun saya lagi haid karena niat zikir. Nggak bisa itu Yasin atau surat dibaca. Jadi istilahnya gitu. Tadi yang tadi itu kalau menurut saya juga bermanfaat ya di sini diterjemahkan iya. Itu ada apa bisa? Kalau saya sebenarnya melayak Rabbul Junubu, karena saya lihat hadis gitu. Iya itu di Lana, nabi. di mana? Kalau dibaca nabi, khabar yang lafzat insani makna begitu. Iya. Lalu kita bacanya nabi, kan layak tidak boleh membaca di mana nabi. Jangan ya kayak macam Ini saya kasih ini catat sih mengenai soal muqaddar nih. Amrun muqaddar al badan ya, kalau Qais kan berpendapat ditakdirkan. Ketentuan itu. Tapi kalau saya menerjemahkan karena memang diukurnya atas badan, al badan. Tujuannya. Tapi sama juga dia kalau kata kira ditentukan, benar juga ditentukan untuk bahasa Semua. Iya. Pasti ada itu. Kalau saya beberapa gitu. Tidak apa-apa, dalam demokrasi boleh berpendapat. Oh iya, bisa juga Usanawiyah, aliyah, giliran ujian, Quran lagi yang diuji. Kan kalau umpama nggak boleh, jadwalnya bisa mundur, rusak itu. Benar. Mantapnya dia apa yang nah, dia sesuatu dari Al-Quran. Sedikit. Gitu. kalau banyak apa? Enggak, ini kan yang jadi masalah. Ya, mengenai sanawiyah aliyah. Pas ujian, ujiannya ujian Quran, dia lagi head. Ustazahnya juga head, gimana?
Mundur ya. Mundur kalau mau konsekuen nggak bisa. Kalau kita lihat hadis ini, ayo Quran sakit, ini nggak bisa. Nggak ada toleransi tuh. Kalau nggak ada Quran yakin doang. Ya kalau Quran nggak mesti dibaca, nggak tahu dong bacaannya dia maknanya bagus apa kagak. Ya nggak bisa dinilai. Ini masalah nilai. Iya tergantung mazhabnya itu. Artinya di sini bisa toleransi. Balik. Ada masuk mudarat. Pindah mazhab. Atau masuk Mudarat enggak? Ya supaya nggak mudarat, pindah ke mazhab aja yang boleh. Kan ada yang boleh, ya. Ada yang boleh, gampang itu bang. Ya itu namanya ilat ya uzur ya. Ya silakan. Karena kan banyak handphone, banyak tablet, ini membaca kontennya sama dengan membaca mushaf langsung, melihat handphone atau tablet ini. Ya banyak sekali betul di handphone. Bagaimana dengan layar Huawei tadi? Kalau di handphone, ketika handphone itu mengeluarkan suara, itu berarti membaca kan udah. Tapi kalau dia nggak mengeluarkan suara, dia nggak apa-apa. Kalau suara normalin huruf bukan ya. Apa ya? Munculkan huruf itu. Iya, munculkan huruf itu mushaf yang muncul. Memunculkan huruf kan terbaca kan, Iya. bersuara kan. Nah itu ketika itu ya Quran. Sama dengan diri kita kan di dalam ada Quran. Tapi ketika kita baca, berarti Quran yang dibacakan. Nah itu pertanyaannya, kalau kita nggak punya wudu gimana itu? Ada kantongnya. Kan di handphone macam-macam, bukan Quran aja. Kan kalau nyampur boleh. Kan ada ini, ada itu programnya. Boleh. Tapi kalau Quran unggul, Quran aja itu khusus, nah itu yang nggak boleh. Di kami itu biasanya kalau itu yang baca kan bukan orang, suaranya aja. Iya. Suara di itu. Ini maksud orangnya yang nggak boleh baca. Kalau orangnya yang itu nggak boleh baca. Ngikutin gitu ya. Ya sampai sekarang. Kalau dengerin sih nggak apa-apa, ikutin. Yang nggak boleh baca gitu. Sebenarnya jadi pertanyaannya kan ketika handphone nggak dibaca, nggak ada huruf keluar, kok kan kita bawa kemana-mana, bukan bawa ke WC juga segala macam, ya itu nggak apa-apa, boleh. Tapi ketika hurufnya muncul terbaca itu nggak boleh. Handphone sekarang hampir rata-rata begitu. Terus ini ya. Nah, jadi catatan buat saya ini amrun muqaddar ala badan. Banyak-banyak dulu. Wa kadzalika haidu dan begitu juga haid. Di sini kan wa kadzalika haidu begitu juga haid. Jadi junub dengan haid itu nyampur, kan jampol. Jampol hawa haidi ma'al junub. Wa mimma yu'ayyiduhu aidan ijma'ul a'immati ala taharati anil hadasi. Dan dari apa yang menguatkan akan dia pula ijma' para ulama atas suci dari hadas. Sekarang suci dari hadas. Kama marra sebagaimana yang sudah lalu. Dunat taharati, tidak suci anil najisi, dari najis. Jadi beda antara toharo adil hadas dengan toharo adil najis. Wa musamahatu ba'dihim fi miqdari dirhamin min dami duna miqdari al-adasati min al-badani idza lam yusibha al-ma'. Dan toleransi sebagian mereka pada ukuran dirham dari darah. Uang dirham itu ukurannya sama juga 500 perak ya, kalau tidak bundar. Pernah lihat nggak uang dirham? Kami dari perak. Kalau dinar kan emas, kalau dirham perak. Ini bundar gitu. Ukurannya kayak gitu. Ya uang kita lah. Nah kemudian di sini juga disebutkan duna miqdaril adasati, tidak ukuran kacang adas. Lebih gede berarti. Bukan makna kacang adas. Ada satu lagi banyak di antaranya ada renta, dan renta bisul. Oh ya, digambarkan dia. Bisul.
Saya lihat kacang ada, ukurannya kacang. Kacang berarti dia lebih besar dari dirham. Kacang adas. Dan kacang adas itu ukurannya lebih gede dari dirham. Duna. Lebih kecil ya, bukan lebih gede. Maaf. Tidak kadar kacang adas dari badan. Iya. Betul. Tapi di dalam yusibahal ma, kalau nggak kena air, yang menebak kemana-mana. Wa mimma yu'ayyidu dzalika aidan adamu rubit tasrihi minasyari bi adami qabulis sholati ma'an nabisi. Dan dari apa yang menguatkan yang demikian itu pula tidak datang penjelasan dari syari dari Nabi Muhammad SAW dengan tidak diterimanya sholat serta najis. Alasannya yang berapa, yang 3 tadi ya. Jadi nggak ada dasar Nabi mengatakan bahwa orang yang najis itu tidak diterima sholatnya. Biadami qabulis sholati ma'an najisi. Argumentasinya begitu. Kama warada fil hadis, seperti datang pada hadis kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima sholat salah seorang kamu apabila berhadas sampai dia berwudu. Tidak ada disebutkan kalau dia najis. Itu dia punya alasan dia. Alasannya kuat juga ini kalau kita lihat sih. Jadi yang ada adalah iza ahdasa. Kalau dia berhadas nggak diterima dia sholatnya. Tapi kalau dia najis diterima. Bukan ahdasa, bukannya anjasa. Alasannya begitu. Hatta ya Allah sampai dia berwudu. Siapa yang mau pakai dalil ini suatu waktu? Tidak ada. Kalau di internet orang barat ya, malah kalau ada sepatu dia. Sepatu ini dia. Oh, cukup baik. Bukan sepatu. Kalau itu kan yang bisa dipakai. Ini siapa pelaku yang dari rumah saya? Orang putih. Sepatu dia Sepatu biasa. Dengan mazhabnya. Kalau aku kalau kita pakai mantan itu boleh jadi paham ya, boleh ngomong apa alam bersama. Ini bahasannya. Kalau Mizatul Kubra luar biasa ini. Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi artinya kita jangan terlalu fanatisme dengan mazhab, tapi mempertahankan mazhab boleh. Tapi fanatik banget nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وفي علومه في الدارين آمين. قال الوجه الثالث jalan yang ketiga atau cara yang ketiga mustamiluhu asyak, sandarannya adalah keraguan dan masalah ana mu'minun di sini. Wa ma'nahu ana mu'minun haqqan insyaallah, dan artinya saya mukmin benar-benar insyaallah.
قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعيانهم. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi suatu kaum yang khusus bi'ayanihim dengan diri-diri mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin. Wanqasamu ila qismain, maka mereka terbagi menjadi dua bagian. Wa yarji'u hadza ila syakki fi kamalil imani la fi aslihi. Dan kembali masalah ini kepada syak, bukan dalam fi syakki kamalil iman, dalam kesempurnaan keimanan, bukan dalam dasar keimanan. Artinya dia sudah punya iman. Keraguan itu bukannya punya iman apa enggak, sempurna apa enggak iman dia. Jadi di asli itu dasar keimanan. Jadi yang disyakinya itu dalam kesempurnaan, iman saya sempurna apa enggak, bukan saya punya iman apa enggak ya. Wa kullu insanin syakkun fi kamali imani, semua orang merasa syak dalam kesempurnaan iman saya. Jangan-jangan mah gitu ya, saya iman saya kurang sempurna nih, karena orangnya saya begini ACDC, itu mau, ini mau, maksiat mau, taat mau gitu kan, gitu kadang-kadang. Wadzalika laisa bikufrin, itu bukan kafir kalau ragunya dalam masalah kesempurnaan. Wasyakku fi kamalil imani haqqun min wajhain, keraguan dalam kesempurnaan iman itu benar, hak dari dua sisi, dari dua segi. Ahadihima, salah satu dari dua itu, min haitsu anna nifaqa yuzilu kamalal imani, dari segi bahwa kemunafikan itu bisa menghilangkan kesempurnaan iman. Betul. Wa huwa khafiyun, itu sangat samar sekali. La tatahaqqaqul bara'atu minhu, kita tidak bisa tahakkuk dan membuktikan keterlepasan kita dari itu. Jadi adanya munafikan itu. Iya. Nifat. Munafik itu orangnya ya, nifat perbuatannya. Wasani yang kedua, annahu yakmulu al-iman, sempurna iman itu bi amalil taat, dengan amal-amal taat. Wala yadri wujuduha 'ala kamal, dan dia tidak tahu keberadaannya di atas kesempurnaan atau enggak. Amal-amal kalau Allah Ta'ala, adapun amal Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sungguhnya orang-orang mukmin alladzina amanu, yang beriman kepada Allah billah wa rasulih, dan rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim, berjihadnya pakai hartanya nih. Iya. Wa anfusihim, dan jiwa mereka, harta duluan sini ya. Bukan ini nih. Jadi fi sabilillah, jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka-mereka as-shadiqun, orang-orang yang benar imannya. Wa yakunu syakku fi hadzal sidqi, wa yakunu syakku fi hadzal sidqi, maka terjadilah syak dalam kebenaran ini, ragu. Kita punya iman, kita udah benar atau belum? Terjadilah di situ. Wa kadzalika qala Allah, demikian juga Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi yang dikatakan bir, kebaikan itu adalah man amana billah, orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan para nabi. Fasyarrata isyrina wasfan, maka Allah mensyaratkan orang yang beriman dengan secara shadiqin, benar-benar beriman, isyrina wasfan, ada 20 sifat. Al wafa bil ahdi wa sabri ala syai'.
asy-syada'id. Seperti di antara yang 20 itu ada wafah bil ahdi, menepati janji dan sabar atas musibah, atas kesusahan asy-syada'id, atas kemalangan bersabar. Qala ta'ala kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina shadaqu. Itulah mereka orang-orang yang benar dalam keimanannya. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang utul ilma, yang mendatangkan ilmu, artinya orang yang mempunyai ilmu, darajat, beberapa derajat Allah. Dia yang diberikan ilmu, ya, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu diangkat oleh Allah darajatin, beberapa derajat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama dari kalian orang yang menginfakkan dari sebelum Fatah Mekah, wa qatal, dan berperang. Wa qala ta'ala hum darajatun indallah. Bagi mereka itu ya, iya, mereka itu, bagi mereka itu darajatun indallah, mempunyai derajat di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libaduhut taqwa. Iman itu masih telanjang, pakaiannya adalah takwa. Al-hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una baban adnaha imadatul adza 'anil tariq. Rasulullah bersabda, iman itu 70 pintu lebih. Lebihnya berapa? Lebihnya antara 3 sampai 9 kalau bid'un itu. Bid'atun gitu. Iya. Kalau naifun itu belasan, dari atas itu ini naif. Adnaha, yang paling rendahnya iman itu adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Apa itu Pak? Itu bikin polisi tidur gimana? Iya. Itu kan maksudnya iya. Itu kalau Hidayat almarhum itu benar-benar mutan lagi dah tuh. Berapa banyak orang yang naik itu, yang apa sumber juga, aduh gitu lah, naik itu ke jalannya, bentuknya orang naik motor gitu. Iya, ya emang jalanan tempatnya orang katanya, masih jalan-jalan gitu. Mana gimana tuh adanya mana nih? Makanya kalau ada itu jangan bikin gitu ya, jagain aja tuh. Ojek temen guys, kalau ojek temen. Pas boncengin wadon temen ya. Iya. Iya kayak gitu ya. Malah dapat pahala. Iya, tapi kan di situ emang tempatnya itu. Jadi dibilang kalau ada emang tempatnya di situ ada ikan, misalnya ayam ada di tengah sawah gitu ya. Kan bukannya tempatnya ayam, itu tempatnya ikan gabus yang gede-gede. Jadi makan itu yang salah ikan, apa yang salah ayam misalnya. Ayam yang kecil itu. Jadi dia lebih Imam Atul Adha lebih didahulukan. Iya, jangan kalau misalnya di depan rumah kita ini. Iya, kalau tidak tahu itu. Hah? Iya, kalau tidak tahu itu. Iya, dipanggil orang. Iya. Nah, itu dipanggil. Nah, gitu. Itu biasa banget itu dibongkar ya. Iya. Lebih menangkan itu. Apa? Memang kadang-kadang ya dari anak-anak kita Tanggul buangin tanggul. Mau rapat gini hari mesti bulannya. Iya. Ya bagaimana kebutuhannya. Iya. Orang ini mah imamatul adza. Iya. Iya, keterusan. Bahasa ma yadullu ala irtibati kamalil iman bil amal. Ini menunjukkan sesuatu yang menunjukkan atas keterkaitan kesempurnaan iman dengan amal. Wa ammar tibahuhu bil bara'ah minan nifaq wa syirkil khafi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun keterkaitan bebas dari munafik dan syirik yang khafi,
maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fi fa huwa munafiqun khalis wa in shama wa shalla wa za'ama annahu mu'min. Masyaallah. Ada 4, siapa yang ada nilai 4 itu pada dirinya, wa huwa munafiqun khalis, murni dia orang munafik. Ya Allah. Bukan tiruan lagi, murni. Wa in shoma, sekalipun dia puasa, wa sholat, wa za'ama annahu mu'min, dia nyangka dirinya mukmin. Man, satu, idza hadasa kadzaba. Kalau ngomong ngabluk. Bohong. Ngejam. Nomor 1. Kalau kita itu kan nomor 1 mulu kan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji meleset. Benar dipelesetin. Tarsok ya. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat, dikasih kepercayaan, dia khianat. Wa idza khasama fajaro. Kalau dia bertengketa, berkelahi, fajaro. Ai mail anil haq. Fajaro artinya mail anil haq. Ya melenceng dari kebenaran, udah ngomong tadi kita berdebat, ujung-ujungnya jadi menyela diri orang. Lalu begitu, dia fisik orang dikatain. Iya. Udah melenceng dari kebenaran. Mailun anil haq. Fajaro. Dia berdosa artinya. Sama. Doa aja bisa menghujat orang ya. Bisa menghujat orang. Ya kan? Itu tambahan. Wa fi ba'd riwayat, ada dalam sebagian riwayat dinyatakan wa idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, maka dia itu dia langgar, melanggar janji. Iya. Ditinggalin. Berarti kan melanggar janjinya, udah begitu padahal tahu ini berubah. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Abi Sa'id, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, al-qulubu arba'ah. Hati itu ada 4. Qalbun ajradu wa fihi sirajun yazharu fa dzalika qalbul mu'min. Pertama, hati yang terang dan padanya itu ada lampu yang yudhi. Yazhar itu yudhi, yang menerangi. Fa dzalika yazhar mana yudhi. Fa dzalika qalbul mu'min. Yang begini nih yang hatinya terang, ada lampunya. Qalbul mu'min itu hati seorang mukmin. Wa qalbun musaffah, ada lagi hati yang macamnya berhalaman, dia nih halaman baik, halaman jelek. Ada sofa musaffah ya. Fihi iman wa nifaq, di situ ada lembaran-lembaran, ada halaman-halaman iman, ada halaman munafik. Ya. Fa masalul imani fihi kama talil baqlah. Yamuddu hal ma'ul azab wa mislun nifaqi fihi kamislil qarhah yamuddu hal qayhu wasbadid. Ya. Perumpamaan iman padanya seperti perumpamaan sayur-mayur, sayur-sayuran al-baqlah itu yang yamudduha, yang diberi air, diguyur sama air yang tawar. Ya sayur-sayuran kalau dikasih air kan yang udah pada layu aja, yang melepas dari tanah itu segar lagi, apalagi yang masih di tanah. Kalau kita lihat tukang-tukang sayuran itu kan dicipratin air ya, itu udah di atas tuh, udah nggak bersendak lagi sama tanah dia, di airin segar lagi. Nah, gitu, apalagi yang masih di tanah dikasih air gitu, segar. Ini iman. Wa mislul munafik, wa masalul munafik, perumpamaan munafik, sifat munafik nifaq kama salil qarhah, seperti luka. Ya muddu halqai wasbadi, yang selalu datang kepadanya oleh nanah dan kata orang Jawa nanawuk, nanah campur darah itu badid ya, campur darah ya, nanah campur darah. Laku ya, baik. Wa ayyul maddatain ghalaba alaihim hukima lahu biha. Mana di antara dua materi tadi itu yang lebih unggul? Yang unggul yang mana nih? Ya. Maka dihukumi dia dengan maddah tadi itu. Ya.
lebih dominan. Orang yang jadi senior. Iya, itu banyakan yang mana? Wa fi lafzin akhar, dalam lafaz yang lain, ghalabat alaihi wa zahabat bihi. Ya, menang atasnya dan zahabat bihi. Ya, pergi dengan dia. Hilang. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ya. Ini kalau ada tulisan wa qala alaihi salam, kata saya pernah dapat tuh oleh salah seorang guru disampaikan ya, alaihi salatu wassalam. Emang kenapa? Dalilnya ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Jadi bukan alaihi salam untuk nabi kita, sholawat dan salam. Shollu 'alaihi, shollu sholawat, wa sallimu salam, jadi sholat dan salam. Jadi kalau ada alaihi salam tambahin aja alaihi salatu wassalam. Khusus Nabi Muhammad. Perintahnya langsung dari Allah, dapat tunahnya gitu. Ya, alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, aksaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Masya Allah. Mayoritas munafik-munafik umat ini yaitu para pembaca Al-Quran. Ya Allah. Ini Ustaz Madura kan. Amin. Sampai juga baca Quran juga. Iya. Ya para pembaca juga, iya para pembaca ya. Itu maksudnya. Iya. Ya kalau jadi orang nggak baca Quran nggak laku. Quran itu bukan Korea. Wa fi hadisin, pada suatu sebuah hadis ada nyatakan asyirku akhfa fi ummati min dabibin namli ala sofa. Syirik itu lebih samar di dalam umatku, yang ada pada umatku, dari samarnya suara geremetan semut lagi jalan tuh, dabibun naml. Lagi ya dabib, melataknya semut ala sofa, di atas al hajarul arid al amdas, batu besar yang licin. Ya, malah dikatakan itu ada fil lailatul zulmah, batu besar. Di riwayat yang lain ada tambahkan fil lailatul zulmah, batu hitam licin malam atau menggelap, susah lihatnya ya, rambutnya hitam ya. Jadi syirik itu apa namanya, samarnya sampai seperti itu kata Rasulullah. Syirik khafi ya, syirik yang nggak jelas, yang samar. Iya, di antaranya. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kana ar-rajulu yatakallamu bil kalimah ala ahdi Rasulillah yasiru biha munafiqan ila an yamut. Dahulu seorang laki-laki yang berucap dengan sebuah kalimat di zaman Rasulullah, itu dengan kalimat itu dia menjadi seorang munafik. Satu kata bisa jadi munafik sampai dia mati, ya, meninggal. Wa inni la asmauha min ahadikum fil yaum 10 marrat. Dan sungguhnya saya mendengar kalimat itu ya dari salah seorang kalian dalam satu hari 10 kali. Dulu satu kali aja udah jadi untuk orang munafik, sekarang 10 kali. Itu zaman sahabat ngomong gitu, bagaimana zaman sekarang ya? Iya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata oleh sebagian ulama, aqrabun nasi minan nifaqi man yara annahu bari'un minan nifaq. Ya Allah. Manusia yang paling dekat dari munafik yang melihat dirinya bahwa dia bebas dari munafik. Dia menyangka dia bebas dirinya, gua sih nggak munafik. Itu orang paling dekat munafik tuh yang bilang begitu. Paling dekat maling. Iya. Iya. Ya ada istilah tuh yang sering digebar-gebarkan sama orang. Ittafaqu ala alla yattafiqu. Mereka bersepakat, orang-orang Arab tentunya. Mereka bersepakat untuk tidak bersepakat. Ya,
ittafaqu ala alla yattafiqu. Mereka bersepakat untuk tidak bersepakat. Ala adami ittifaq. Kan berantem terus bukannya. Iya. Tapi sepakatnya untuk tidak bersepakat. Iya. Kalau anak kayak namanya menggunting di lipatan. Wa qala Hudzaifah, masih Hudzaifah, al-munafiquna al-yaumnya ini pada hari ini, hari yang zaman sahabat Hudzaifah. Iya. Cuma sekarang udah 1430. Ya. Munafik al-yaum pada hari ini aktsaru minhum ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih banyak daripada apa yang ada di zaman Rasulullah. Artinya di zaman Rasulullah itu aktsar ya, al-munafiq al-yaum aktsar minhum ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang munafik di zaman Nabi lebih banyak ya. Lebih besar. Fakanu idzaka yukhfunahu wa humul yaum yuzhirunahu. Tapi di zaman Nabi orang-orang munafik itu masih menyembunyikan idzaka pada waktu itu, disembunyikan munafiknya. Wa humul yaum pada hari ini mereka malah terang-terangan yuzhirunahu, mendahirkannya. Wa hadzal nifaq yadaddu tidqal imani wa kamalahu. Dan kemunafikan ini bertentangan dengan kebenaran iman dan kesempurnaannya. Wa huwa khafiyun, itulah ya yang sama. Wa aqadun nasi minhu man yatakhawwafu wa aqrabuhum minhu man yara annahu bari'um minhu. Wa aqadun nas, dan manusia yang paling jauh minhu daripada munafik man yatakhawwafahu, orang yang takut dengannya. Wa aqrabuhum minhu, orang yang paling dekat man yara annahu bari'um minhu, dia merasa bebas dari munafik. Faqad qila lil Hasan al-Basri, ada orang bertanya kepada Hasan Basrinya, ditanya Hasan Basri waliullah ini, yaqulun, ngomongnya begitu, yaqulun alla nifaqal yaum, orang bilang Pak Kiai gitu ya, mereka bilang enggak ada lagi munafik hari ini. Zaman sekarang, zaman kita gini hari enggak ada orang munafik, ini udah. Wa qala, maka beliau berujar, ya akhi, lau halakal munafiqun lastauhashtum fit tariq. Ya, andaikan orang munafik sudah pada tewas, sudah mati semua, nggak ada, niscaya kamu merasa kesepian berjalan di jalanan. Artinya apa? Lebih banyak orang munafik itu, bukan nggak ada, bukan mati. Iya. Merasa kesepian, merasa kesepian tuh, tauhash, mutawahish. Wahashtuni. Wa qala huwa aw ghairuhu. Ada lagi yang berkata, maka wa qala huwa, dan kata dia dan lainnya. Lau nabatat lil munafiqina adnabun ma qadarna an nato'a 'alal ardi bi aqdamina. Andaikan orang munafik tumbuh buntut, misalnya nih, kata Hudzaifah, orang munafik ada buntutnya, tumbuh gitu. Ma qadarna an nato'a 'alal ardi bi aqdamina. Kita nggak bisa mengilas tuh buntutnya, kena kepanjangan. An nato' itu menginjak 'alal ardi di bumi, bi aqdamina dengan kaki kita. Kita nginjekin buntut dulu berarti. Andai kata dia punya buntut, orang munafik nggak nyampe gitu, kena panjangan buntutnya, tapi panjang. Masya Allah. Wasami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan, dan Ibnu Umar mendengar seseorang yang ta'arrad ila al-hajjaj. Nah, ini al-hajjaj ini memamerkan kejelekan kepada hajjaj ini. Ya ta'arrad itu dia memaparkan kejelekan hajjaj. Dari Umar mendengarkan seseorang lagi ngomongin hajjaj gitulah. Hajjaj ini orangnya begini. Hajjaj itu kan terkenal tuh, ya, sebagai orang yang begitulah, ya, ini kurang baik ini ya. Ibnu Umar dengar, faqala, Ibnu Umar bilang, ara'aita law kana hadiran yasma'u, aku enggak tertakallam fi. Gimana pendapat ente? Andai kata orang yang ente omong itu hadir di depan ente,
Yasma'u, dengar lagi ucapan ente, akun tak sekali fi. Dan ente ngomongin di depan dia gitu. Orang dibilang begini, begitu, bono. Berani nanti kata orangnya ada sini. Waqala la. Enggak. Dia bilang, waqala kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu menganggap hal-hal semacam ini munafik di zaman Rasulullah. Begitu. Udah munafik tuh gitu. Ya. Kerjaan kita semua ya kebanyakan ya. Kerjaan kita orang muslim maksudnya. Duluan kita enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana la lisanaini fid dunya ja'alahu Allahu la lisanaini fil akhirah. Orang yang punya dua lisan di dunia, Allah akan menjadikan dua lisan di akhirat. Dia munafik ini. Ngomong sama dia A, ngomong sama dia U. Iya. Wa qala aidan. Dan Rasulullah bersabda pula, syarrun nas dzul wajhain. Manusia yang terjahat adalah yang mempunyai dua muka. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Apabila dia datang kepada si fulan dengan satu wajah, dia datang lagi sama si fulan yang lain biwajhin, pakai wajah yang lain. Wa qila lil Hasan, dan dikatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, inna qauman yaqulun inna la nakhafun nifaq. Ada suatu kelompok orang mengatakan kami tidak takut sama munafik. Waqala, maka beliau mengatakan, wallahi li an akuna a'lam, dan akuna a'lama anni bari'un minan nifaq ahabbu ilayya min tila'il ardi dhahaban. Kata Al-Hasan Al-Basri, demi Allah, li an akuna a'lam, aku menjadi orang yang paling tahu kalau bahwasanya saya itu bebas dari nifaq, lebih saya senangi daripada sepenuh bumi ini, ya tila itu sama juga dia milku, ya sepenuh bumi ini emas, ya dia nggak mau tuh. Waqala Al-Hasan, berkata Hasan, inna minal munafiq ikhtilaful lisan wal qalb. Di antara orang munafik sifatnya ialah ikhtilaful lisan wal qalb, beda antara ucapan dan hati. Wasirru wal alaniyah, ya ada mazhar, ada madman, ya. Antara sir dan alaniyah, antara yang terang-terangan dan antara yang sembunyi dalam hatinya beda. Wal madkhal wal makhraj, ya pas masuk pas keluar lain, ya artinya lain lah. Ada dua penampilan. Wa qala rajulun li Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan berkata seorang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, inni akhafu an akuna munafiqan, saya takut jadi orang munafik. Wa qala law kunta munafiqan ma khiftan nifaq, kalau ente jadi orang munafik ente enggak takut munafik. Hebat. Law kunta munafiqan ma khiftan nifaq, innal munafiq qad amina minan nifaq. Sungguhnya orang munafik, orang yang merasa aman dari munafik. Orang udah munafik nggak tahu kalau dia udah munafik, aman aja dia dari munafik. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasin wa mi'ah. Saya menemukan 130. Ya. Ini bahasa Arab yang benernya memang katanya kata orang Arab sendiri itu yang benernya minal yamin ilal yasar, dibacain dari kanan ke kiri. Tapi yang sekarang kenyataannya ya sudah dirubah juga gitu. Iya. Kalau kita kuningin dulu tuh ngitungnya begitu. Salasin dulu 30 dan 100. Kalau sekarang enggak, mi'ah buat salasin. 130 jadi sama Inggris sama itu. Padahal yang tauhid itu minal yamin ilal yasar. Hitungan itu. Ya. Wa fi riwayatin khamsina wa mi'ah. Dan pada riwayat yang lain 50 dan 100, ya 150. Kalau bahasa Arab mi'ah wa khamsin. Kamu ada tuan. Mi'ah wa khamsin. Enggak khamsin wa mi'ah, diketawain kita. Ada film madrasah antar. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq. Dalam satu riwayat ada 150
dari sahabat Nabi semuanya pada takut dan munafik. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fi jama'ah min ashabi fa dzakaru rajulan wa aktsaru sana alaihi fa bainahum kadzalik in tala alaihim ar-rajul wa wajhuhu yaqturu ma'un min athar al-wudu. Ada riwayat bahwa diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya kana jalisan, beliau sedang duduk di jamaah bersama jamaah min ashabi dari sahabatnya, fadzakaru rajulan, maka Rasulullah menyebut ada seorang lagi, wa aktsaru sana, dan mereka zakaru ini mereka yang hadirin jamaah memperbanyak sana memuji kepada rajul tadi itu, orang itu. Babainahum kadzalik, ketika mereka lagi dalam keadaan demikian, iz qala'a alaihim ar-rajul. Ya, tiba-tiba nongol seseorang, wajhuhu yaqturu min ma'in asar wudu. Wajahnya masih menetes bekas air wudu. Waqad 'allaqa na'lahu bi yadihi, dan masih ditenteng sendalnya gitu ya. Allah kok menenteng, menyangkutin sendal, dipegangin sama dia dengan tangannya. Wa baina ainaihi athar sujud, di antara dua matanya ada bekas sujud. Wa qalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, huwa hadzal rajul alladzi wasafnahu. Ya Rasul, inikah orang yang kita beri sifat kepadanya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ara ala wajhi suf'atun minasyaiton. Kata Rasulullah, saya melihat di wajahnya itu ada suf'ah, ada zulmah, ada hitam dari bekas pengaruh setan tuh, ditampar sama setan dari dia. Tidak hitam namanya. Iya, tidak hitam. Itu kan ada di antara dua matanya dia bekas itu, ya. Ada zulmah, ya, ada tanda hitam di setan. Wajah ar-rajul, maka datanglah laki-laki itu hatta salima wajah sama kaum, sehingga memberi salam dan duduk bersama-sama kaum sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, aduh, masya Allah, dianggap ini udah orang hebat ya. Tapi kata Rasulullah, orang itu ada tanda hitam tuh di wajahnya dari setan. Akhirnya orang itu duduk bareng-bareng, beri salam, salaman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya Rasulullah bersabda, nasyadtuka Allah, saya nasyadtuka, ini demi Allah sumpah ya padamu, hal hadasat nafsuka hina asyrafta 'ala al-qaum annahu laysa bihim khairun minka. Apakah ada suara hatimu, hadasat nafsuka, ada bisikan dalam dirimu ketika kamu memasuki pada kaum ini, datang nih di tengah masyarakat. Tapi waktu ente datang itu pertama-tama ente melihat kaum itu, ada nggak dalam hati ente perasaan ngomong gini, annahu laisa bihim khairum minka, bahwa di masyarakat ini kaum ini nggak ada yang lebih cakep daripada saya. Apa jadi gua hitam? Ini dibilang gitu pada Rasulullah. Ada nggak terbetik dalam hati ente tuh bahwa tadi begitu ente nongol pertama kali di majlis, wah, orang nggak ada yang lebih baik dari saya. Ada nggak perasaan itu gitu? Ya, ada. Mantap Iya. nih. Waqala Allahumma na'am. Iya, ya Rasul ada. Orang nggak ada yang pintar, cuma saya doang gitu. Emen ya. Itu berisikan hati itu belum yang ditanya oleh Rasulullah. Masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah bilang tuh ada tambahan setan hitam tuh. Ada dalam hati itu, padahal bisikan begitu aja. Wah, ada orang nggak ada yang pintar nih. Ada orang nggak ada yang kayak saya nih. Apa jidat saya apa hitam? Yang lain nggak ada yang punya gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda dalam doanya, Allahumma inni astaghfiruka lima alimtu wa lima lam a'lam. Ya Allah, sungguhnya saya minta ampun kepadamu bagi dosa-dosa yang saya tahu dan dosa yang saya tidak tahu. Faqilalahu, maka ada yang tanya kepada Rasulullah, atakhafu ya Rasulullah, engkau takut juga ya Rasulullah sama dosa? Waqala wa ma yu'minuni wal qulubu baina usbu'ain. Tidak ada yang bisa mengamankan saya dan hati itu di antara dua jari Allah.
min asabiir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sesuai kehendaknya Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, nampak lahum bagi mereka itu dari Allah ma lam yakunu yahtasibun, sesuatu yang tidak mereka menyangka dan mereka hitung. Dalam perhitungan mereka tidak akan berbuat begitu, atau tahu ada nilainya di Allah. Qila fi tafsir i'malu amilu a'malan dhannu annaha hasanatun wa kanat fi kaffatis sayyi'at. Ada dalam tafsir mereka beramal amalan yang mereka sangka bahwasanya itu isinya semua amal kebaikan. Fatabayyan, maka ternyata itu adalah dalam timbangan sayyi'at. Wallahu a'lam. Allahumma fadna wa iyyakum wa iyyana jami'an. Assalamualaikum.